Halo, selamat datang di channel Teman Tidur. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya jika kalian bantu subscribe dulu channel ini. Yuk kita masuk ke dalam ceritanya. Langit di atas hutan Kalimantan mendung, seolah ikut bersedih melihat seorang anak kecil berjalan sendirian di antara pepohonan tinggi. Danu, bocah berusia 5 tahun, mengenakan baju lusuh yang terlalu besar untuk tubuhnya. Kakinya kotor penuh lumpur, matanya sembab karena menangis sepanjang malam. "Danu, tunggu sini sebentar ya. Ayah sama ibu mau cari sesuatu." Itulah kata terakhir yang ia dengar dari ibunya sebelum mereka pergi dan tidak pernah kembali. Waktu itu, Danu tidak mengerti apa arti dari kata cerai. Yang ia tahu, itu membuat ayah dan ibunya selalu bertengkar. Hutan itu gelap dan sunyi, hanya suara burung dan gesekan dedaunan yang terdengar. Perut Danu keroncongan, tapi ia tidak tahu harus mencari makan di mana. Tubuh kecilnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi juga rasa takut. "Kenapa mereka nggak balik-balik?" gumam Danu pelan, memeluk lututnya di bawah pohon besar. Tiba-tiba, semak-semak di dekatnya bergoyang. Danu membeku, jantungnya berdegup kencang ketika sesuatu yang besar dan panjang bergerak keluar dari balik daun-daun. Seekor ular raksasa dengan sisik hitam berkilauan dan mata kuning menyala muncul perlahan. "Ular." Danu berbisik, tubuhnya kaku. Ular itu, yang kemudian akan ia kenal sebagai rimba, menatap Danu tanpa berkedip. Lidah bercabangnya menjulur keluar, mencium bau di udara. Danu ingin berlari, tapi kakinya tidak bisa digerakkan. Rimba mendekat, tubuhnya yang besar melingkari Danu. Tapi anehnya, ular itu tidak menyerang. Malam itu, Danu tertidur dengan tubuh rimba melingkar di sekelilingnya, seperti selimut yang menjaga dari dingin. Saat terbangun, ia melihat seekor kelinci mati di dekatnya. Rimba menatap Danu, seolah memberitahu bahwa itu adalah makanan untuknya. "Ini buat aku?" tanya Danu ragu. Meskipun tahu ular itu tidak akan menjawab. Ia mencoba memanggang kelinci itu dengan api kecil yang ia buat dari ranting kering. Hari-hari berikutnya, Danu mulai memahami bahwa rimba bukanlah ancaman, tetapi penjaga. Setiap kali Danu merasa lapar, rimba akan membawa ikan atau burung kecil untuknya. Ketika malam tiba, tubuh besar rimba menjadi tempat Danu bersandar. Jika ada suara mencurigakan di hutan, rimba akan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, siap melindungi. "Rimba, kamu itu kenapa baik banget sama aku?" tanya Danu suatu hari, sambil mengelus sisik halus ular itu. Rimba hanya menatapnya dengan mata kuning yang dalam. Meskipun tidak ada kata-kata, Danu merasa seolah-olah rimba mengerti segalanya. Hutan yang awalnya menakutkan perlahan menjadi rumah bagi Danu. Ia belajar memanjat pohon untuk mengambil buah, menemukan air di akar-akar yang tersembunyi, dan membaca tanda-tanda bahaya dari suara hutan. Namun, di balik semua itu, ia tahu bahwa tanpa rimba, ia tidak akan pernah selamat. Rimba adalah pelindungnya, keluarganya, satu-satunya teman yang ia miliki di dunia yang sepi. Hari-hari berlalu di dalam hutan yang lebat. Danu semakin terbiasa dengan kehadiran rimba, ular raksasa yang kini seperti bayangan setianya. Kemanapun Danu pergi, rimba selalu berada di dekatnya, melata dengan tenang, menjaga anak kecil itu dari bahaya yang mungkin datang. Danu mulai memahami bahasa rimba. Setiap gerakan ular itu seolah berbicara dalam cara yang hanya bisa dimengerti oleh Danu. Jika ekor rimba bergerak cepat ke arah tertentu, itu berarti ada bahaya. Jika tubuhnya melingkar dengan rapat, itu adalah tanda agar Danu tetap di tempat. "Jadi, kalau kamu angkat kepala kayak gini, artinya kita mau ke sana kan?" tanya Danu suatu sore sambil menunjuk arah rimba menghadap. Ular itu hanya menjulurkan lidahnya, seperti mengiyakan. Momen-momen lucu pun sering terjadi. Suatu hari, Danu mencoba memanjat tubuh rimba yang sedang tidur melingkar. "Rimba, ayo aku mau naik." Jadi kuda-kudaan, serunya riang. Rimba, yang awalnya diam, mendongak dan memutar tubuhnya perlahan, membuat Danu terjatuh ke tanah. "Ah, dasar ular malas. Kamu gak mau main ya?" ujar Danu sambil tertawa. Namun, beberapa saat kemudian, rimba melingkarkan tubuhnya, membuat semacam ayunan dengan ekornya. Danu terjet, tapi tak butuh waktu lama baginya untuk memanjat lagi. Kali ini ia benar-benar duduk di atas tubuh rimba yang bergerak perlahan-lahan seperti mengajak Danu berkeliling. "Aku nggak tahu ular bisa sebaik kamu, Rimba," kata Danu sambil tertawa kecil, memegang erat sisik ular itu. Malam-malam mereka di hutan juga penuh kehangatan. Suatu malam, Danu berbagi buah yang ia temukan di pohon. Meskipun tahu
bahwa ular tidak memakan buah. Namun, ia tetap membelah buah itu dan meletakkannya di dekat kepala Rimba. "Nih, meskipun kamu nggak makan, anggap aja aku ngajak kamu makan bareng," kata Danu dengan senyuman kecil. Rimba hanya menatap buah itu sejenak, lalu kembali ke posisinya, seolah mengatakan, "Terima kasih, tapi aku tidak butuh ini." Di hati Danu, Rimba perlahan-lahan mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Saat ia merasa sedih, Rimba akan melingkarkan tubuhnya lebih dekat, memberikan rasa aman yang sulit ia gambarkan dengan kata-kata. Ketika ia merasa kesepian, kehadiran Rimba seperti mengatakan bahwa ia tidak sendirian. "Rimba, kamu tahu nggak, kamu itu lebih baik dari ayah dan ibu. Kamu nggak pernah pergi ninggalin aku," ujar Danu suatu malam, sambil menyandarkan kepalanya di tubuh besar ular itu. Rimba tidak menjawab, tentu saja, tapi Danu merasa bahwa sahabat tak biasanya itu mengerti setiap kata yang ia ucapkan. Hutan bukan lagi tempat yang menyeramkan bagi Danu. Bersama Rimba, hutan itu kini menjadi rumah. Dan Rimba adalah keluarganya yang paling setia. Pagi itu, sinar matahari menembus celah dedaunan, menciptakan pola-pola cahaya di lantai hutan. Danu sedang bermain dengan Rimba di tepi sungai kecil. Ia menggambar bentuk-bentuk aneh di tanah dengan tongkat, sementara Rimba melingkar di dekatnya, mengawasi. "Dapat ikan gak, Rimba?" tanya Danu sambil menunjuk ke arah sungai. Rimba menggerakkan kepalanya sedikit, seolah memberitahu bahwa belum ada apapun di sana. Tiba-tiba, suara langkah kaki dan gumaman pelan terdengar dari arah semak-semak. Danu langsung terdiam, menoleh cepat ke arah suara itu. Rimba mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Tubuhnya mengencang seperti pegas siap menyerang. Dari balik semak, 3 orang pria muncul. Mereka membawa tombak dan parang, mengenakan pakaian pemburu. Begitu melihat Danu dan Rimba, wajah mereka berubah pucat. "Ular raksasa, anak itu pasti dimakan," teriak salah satu dari mereka. Danu berdiri dengan cepat, melindungi Rimba dengan tubuh kecilnya. "Jangan dekati kami," serunya lantang. Meskipun hatinya berdebar kencang, seorang pemburu, pria bertubuh besar dengan kumis tebal, melangkah maju sambil mengacungkan tombak. "Minggir, nak. Ular itu berbahaya. Kami harus bunuh dia sebelum ada yang celaka." "Dia nggak berbahaya," teriak Danu sambil memeluk tubuh Rimba. "Dia sahabatku." Pemburu lain, yang tampak lebih muda, menunduk sedikit, mencoba membujuk Danu. "Nak, dengar, ular itu bisa membunuhmu kapan saja. Kami cuma mau memastikan kamu aman." "Tidak," Danu menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. "Dia yang jagain aku selama ini. Kalian nggak ngerti apa-apa." Namun, pemburu bertubuh besar itu sudah menarik tombaknya ke belakang, bersiap melemparkannya ke arah Rimba. Melihat itu, Rimba mendesis keras. Tubuhnya melingkar lebih erat di sekitar Danu, matanya tajam penuh peringatan. "Jangan!" Danu berteriak, berdiri di depan Rimba, tangannya terangkat mencoba menghentikan serangan. "Kalian gak boleh nyakitin dia!" Pemburu muda itu menarik tangan temannya yang sudah siap menyerang. "Tunggu, jangan terburu-buru. Anak ini kayaknya gak bohong. Lihat, ular itu gak nyerang kita meskipun kita dekat." Pemburu besar itu terlihat ragu, tetapi masih menatap Rimba dengan ketakutan. Ular sebesar itu gak bisa dipercaya. Kita harus pastikan dia gak mengancam desa. Danu memandang mereka dengan marah. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Rimba gak pernah nyakitin siapapun. Dia yang kasih aku makan. Dia yang jaga aku waktu kalian semua ninggalin aku sendirian." Kata-kata Danu membuat para pemburu saling berpandangan. Sebagian bingung, sebagian merasa bersalah. Dalam hening itu, Rimba perlahan menurunkan kepalanya, tidak lagi dalam posisi menyerang. Ia hanya berdiri tenang di belakang Danu, seperti membiarkan anak kecil itu yang berbicara untuknya. Setelah beberapa saat, pemburu muda itu mengangguk pelan. "Oke, kami nggak akan nyakitin ular itu untuk sekarang. Tapi kamu harus hati-hati, nak. Kalau dia berubah jadi berbahaya, kami nggak punya pilihan." Mereka mundur perlahan, masih memandangi Rimba dengan waspada. Setelah mereka pergi, Danu terjatuh di atas lututnya, menghela napas lega. "Rimba, kamu nggak apa-apa kan?" tanya Danu, mengusap tubuh besar ular itu. Rimba hanya menatapnya dengan mata kuning yang tenang. Hari itu, Danu menyadari bahwa tidak semua orang bisa memahami hubungan. Uniknya dengan Rimba, dunia luar penuh dengan prasangka dan ketakutan, dan ia harus lebih berhati-hati untuk melindungi sahabatnya. Hutan mungkin menjadi rumah yang aman, tetapi Danu tahu bahwa ancaman dari luar bisa datang kapan saja. Matahari mulai tenggelam, mewarnai langit hutan Kalimantan
dengan jingga kemerahan. Danu duduk di atas batu besar dekat sungai, memainkan ranting kayu sambil memandang air yang mengalir perlahan. Di sampingnya, rimba melingkar santai, sisiknya berkilau di terpa cahaya senja. Meski suasana terlihat damai, perasaan gelisah terus menghantui Danu sejak beberapa hari terakhir. Kenapa banyak jejak kaki manusia belakangan ini ya? Gumam Danu sambil melirik ke arah rimba. Kamu sadar nggak, Rimba? Mereka makin sering datang ke sini. Rimba mengangkat kepalanya, lidah bercabangnya menjulur, menangkap bau-bau asing yang dibawa angin. Rimba seolah memahami kekhawatiran Danu, tetapi tetap diam. Beberapa hari sebelumnya, Danu mendengar percakapan dari dua pemburu yang beristirahat di dekat hutan. Dari balik semak, ia menguping sambil menahan napas. Kamu pernah dengar soal ular penjaga hutan gak? Salah satu pemburu berbicara dengan nada rendah, tetapi penuh kewaspadaan. Ya, ular raksasa yang katanya bisa melindungi hutan dari orang-orang serakah, jawab pemburu lainnya. Dulu aku pikir itu cuma mitos, tapi beberapa orang desa bilang mereka lihat jejak besar di sekitar sini. Mungkin ular itu benar-benar ada. Danu merasa tubuhnya merinding. Ular penjaga hutan, pikirnya dalam hati. Ia menatap ke arah tempat rimba biasanya bersembunyi. Apakah sahabatnya itu ular yang mereka bicarakan? Cerita pemburu itu terus berputar di kepala Danu. Ia mulai memperhatikan hal-hal yang selama ini luput dari perhatiannya. Rimba tidak pernah menyerang manusia tanpa alasan. Ia selalu melindungi, seolah memiliki naluri lebih dari sekadar binatang biasa. Bahkan, Rimba seakan memahami kata-kata Danu, meskipun ia tidak berbicara. Selain itu, tanda-tanda aneh mulai bermunculan di sekitar tempat tinggal mereka. Jejak kaki manusia semakin sering terlihat, mengarah ke dalam hutan. Pohon-pohon yang biasanya tegak berdiri, beberapa kini terlihat miring atau terpotong. Bahkan, suatu malam Danu menemukan sebuah parang tertinggal di dekat sungai. Rimba, apa mereka mencari kamu? Tanya Danu, duduk di bawah pohon besar, sambil mengelus tubuh besar sahabatnya itu. Apa kamu ular penjaga hutan yang mereka takutin? Rimba hanya menatapnya dengan mata kuning bercahaya, tidak memberikan jawaban. Tapi Danu merasa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya dan Rimba di hutan ini. Sebuah rahasia yang belum ia pahami. Malam itu, Danu bermimpi tentang hutan yang gelap dan suara-suara aneh yang memanggil namanya. Ia melihat bayangan Rimba berdiri tegak, lebih besar dari biasanya, seperti melawan sesuatu yang tak terlihat. Ketika ia terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Aku harus tahu, katanya dengan suara bergetar. Aku harus tahu siapa kamu sebenarnya, Rimba. Meski rasa takut menyelubungi hatinya, Danu memutuskan untuk mencari jawaban. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan. Tetapi satu hal yang pasti, sahabatnya, Rimba, adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar hutan tempat mereka tinggal. Dan Danu tahu bahwa apapun yang terjadi, ia akan tetap melindungi sahabatnya, seperti yang selalu dilakukan Rimba untuknya. Suasana desa yang biasanya tenang berubah tegang. Di Bilai desa, para pemburu dan warga berkumpul, membahas tentang ular raksasa yang mereka anggap sebagai ancaman. Beberapa pemburu mengaku telah melihat ular itu bersama seorang anak kecil di dalam hutan. Ular sebesar itu nggak bisa dibiarkan, kata seorang pria tua dengan suara berat. Kita nggak tahu kapan dia bakal menyerang desa, tapi dia belum pernah menyerang kita, Pak. Timpal pemburu muda yang sebelumnya bertemu Danu. Anak itu bilang ular itu melindunginya. Anak kecil nggak ngerti apa-apa, potong seorang pria lain. Kalau kita biarkan, itu cuma masalah waktu sebelum ada yang terluka. Keputusan bulat diambil. Mereka akan pergi ke hutan dan menangkap ular itu. Beberapa pemburu sudah menyiapkan senjata dan jaring besar untuk menangkap Rimba. Di tengah hutan, Danu merasakan firasat buruk. Ia melihat lebih banyak jejak kaki manusia mendekati tempat tinggalnya. Dan Rimba, hatinya gelisah dan pikirannya dipenuhi bayangan tentang Rimba terluka atau ditangkap. Rimba, kita harus pergi dari sini, kata Danu dengan suara bergetar, memandang sahabatnya yang sedang beristirahat di bawah pohon besar. Mereka nggak ngerti kamu, mereka cuma takut. Rimba menatap Danu, matanya yang kuning menyala seolah bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Danu mengusap sisik besar sahabatnya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mereka mau nangkap kamu, lanjut Danu. Kamu nggak boleh tinggal di sini. Kita harus cari tempat yang aman. Namun, hati Danu terasa berat. Ia tahu, hutan ini adalah rumah bagi Rimba. Tempat di mana ular itu hidup bebas. Membawa Rimba pergi, berarti memisahkannya dari hutan yang telah melindungi mereka berdua selama ini. Suara langkah kaki dan percakapan dari kejauhan semakin mendekat. Danu mendengar suara-suara yang familiar.
Orang-orang desa sedang menuju ke arah mereka. Dengan cepat, ia menarik tangan kecilnya ke tubuh Rimba. "Ayo, Rimba, cepat, kita harus pergi sekarang!" desak Danu sambil menarik tubuh ular itu dengan panik. Rimba bergerak perlahan, tapi ia seolah tahu bahwa bahaya sudah dekat. Namun, langkah Rimba terhenti saat jaring besar dilempar dari arah semak-semak. Jaring itu meleset, tetapi cukup untuk membuat Danu dan Rimba sadar bahwa mereka sudah dikepung. Orang-orang desa muncul dari segala arah, membawa tombak dan parang. "Danu, minggir! Ular itu terlalu berbahaya!" teriak seorang pemburu. "Tidak, kalian gak boleh ambil dia!" balas Danu dengan suara keras, berdiri di depan Rimba sambil merentangkan tangannya. Air matanya mulai mengalir. "Dia sahabatku, dia gak pernah nyakitin siapapun." Para pemburu tidak mendengarkan. Mereka maju perlahan, mencoba menangkap Rimba. Melihat itu, Rimba mendesis keras. Tubuhnya melingkar melindungi Danu. Danu merasa terjebak. Ia ingin melindungi Rimba, tapi ia tahu bahwa melawan orang-orang desa hanya akan membuat situasi semakin buruk. Di tengah konflik batin itu, ia berpikir untuk pergi ke desa dan mencoba menjelaskan semuanya. Tetapi ia tahu mereka tidak akan mendengarkan. Rimba terlalu besar, terlalu asing untuk dimengerti oleh manusia. "Rimba, aku gak tahu harus gimana," bisik Danu dengan suara gemetar. "Aku gak mau kamu terluka, tapi aku juga gak bisa ninggalin kamu." Rimba menatap Danu dengan tatapan yang menenangkan. Seolah-olah, untuk pertama kalinya, Rimba ingin Danu pergi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. "Enggak, aku gak akan ninggalin kamu," tangis Danu, memeluk tubuh besar ular itu. "Kita harus bersama." Tapi Rimba perlahan mendorong Danu dengan kepalanya, memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Danu tahu apa artinya itu. Dengan hati yang berat, ia mulai mundur. Air matanya terus mengalir. "Rimba, aku janji, aku akan kembali. Aku akan cari cara buat nolong kamu," ujar Danu dengan suara serak. Sebelum berlari menjauh dari tempat itu dari keohan, Danu mendengar suara jeritan dan desisan Rimba. Ia menoleh sejenak, melihat sahabatnya melawan para pemburu. Hatinya hancur, tapi ia tahu bahwa untuk menyelamatkan Rimba, ia harus pergi untuk sementara. Bab ini berakhir dengan Danu yang berdiri di tepi hutan, memandang ke arah desa. Ia tahu bahwa ini bukan akhir, tetapi awal dari perjuangan panjang untuk menyelamatkan sahabatnya yang paling berharga. Hari itu, suara lonceng balai desa menggema, memanggil seluruh warga untuk berkumpul. Suasana tegang terasa di udara. Orang-orang berbicara dengan nada panik, membicarakan ular raksasa yang baru saja berhasil mereka tangkap. Di tengah kerumunan, seorang anak kecil berdiri dengan mata penuh tekad Danu. "Pak Kepala Desa," suara Danu memecah keramaian. Tubuh kecilnya tampak kontras dengan banyaknya orang dewasa di sekelilingnya, tetapi suaranya lantang. "Kalian gak ngerti, kalian salah tangkap Rimba, dia bukan ancaman." Orang-orang langsung berbisik. Beberapa menatap Danu dengan heran, sementara yang lain menganggapnya hanya anak kecil yang tidak tahu apa-apa. "Diam nak," kata seorang pemburu dengan wajah tegang. "Ular itu bisa membahayakan kita semua." "Tidak." Danu melangkah maju. Wajahnya memerah karena emosi. "Dia sahabatku. Dia yang jagain aku selama ini." Kepala desa, seorang pria tua dengan janggut putih, berdiri dan mencoba menenangkan situasi. "Danu, jelaskan apa maksudmu? Kenapa kamu bilang ular itu sahabatmu?" Danu menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan tangisnya. "Dulu, waktu ayah sama ibu ninggalin aku di hutan, aku pikir aku bakal mati. Aku gak tahu cara cari makan, gak tahu harus kemana. Tapi Rimba, dia yang nemuin aku. Dia gak nyakitin aku, malah dia kasih aku makanan." Kerumunan mulai diam. Suara Danu yang penuh emosi membuat mereka mendengarkan dengan serius. "Dia yang jagain aku waktu ada babi hutan yang mau nyerang. Dia yang bawa aku ke tempat yang aman waktu badai. Rimba itu gak pernah nyakitin aku atau siapapun. Dia lebih baik dari manusia yang ninggalin aku," lanjut Danu dengan suara bergetar. Orang-orang mulai saling memandang. Beberapa terlihat ragu, sementara yang lain tampak tersentuh oleh cerita Danu. Salah satu ibu-ibu di kerumunan mendekati Danu, berlutut agar sejajar dengannya. "Jadi, kamu bilang ular itu melindungi kamu?" tanyanya lembut. Danu mengangguk. "Iya bu, dia lebih dari sekadar ular. Dia kayak keluargaku. Kalau dia nggak ada, aku mungkin udah nggak hidup sekarang." Kepala desa mengangkat tangan, meminta perhatian. "Apa yang kamu minta dari kami, Danu?" "Saya cuma minta satu hal," kata Danu dengan mata yang mulai berkaca-kaca.
Tolong lepaskan Rimba. Dia nggak bahaya. Dia cuma mau tinggal di hutan. Di tempat dia berasal. Tiba-tiba, seorang pemburu berseru, tapi ular sebesar itu tetap bahaya. Kita nggak bisa percaya sama binatang buas. Danu menoleh, marah bercampur sedih. Kalau dia bahaya, kenapa dia nggak nyerang aku? Kenapa dia nyelamatin aku berkali-kali? Kalian cuma takut karena dia besar, bukan karena dia salah. Flashback mulai membayangi pikiran Danu. Ia teringat saat babi hutan menyerangnya di tepi sungai, dan Rimba dengan cepat melilit babi itu hingga lari ketakutan. Ia juga mengingat bagaimana Rimba menutupi tubuhnya dari hujan deras dengan melingkarkan tubuh besar itu seperti payung. Semua kenangan itu membuatnya sadar bahwa Rimba lebih dari sekadar ular. Ia adalah pelindung. Salah satu pemburu muda yang pernah bertemu Danu maju ke depan. Mungkin anak ini benar. Aku pernah lihat ular itu dengan dia. Dan dia nggak pernah nyerang siapapun. Kita harus pikirkan lagi apa yang kita lakukan. Kepala desa mengangguk pelan. Tetapi kekhawatiran masih terlihat di wajahnya. Danu, kami akan pertimbangkan ini. Tapi, jika ular itu berbahaya di masa depan, kami harus bertindak. Danu hanya bisa mengangguk. Meskipun hatinya masih khawatir, ketakutan orang-orang desa terhadap Rimba belum sepenuhnya hilang. Namun, ia tahu satu hal. Ia telah berjuang untuk sahabatnya. Kini, keputusan ada di tangan mereka. Bab ini berakhir dengan Danu berdiri di tepi balai desa, menatap hutan dari kejauhan. Ia berdoa agar perjuangannya tidak sia-sia, dan bahwa Rimba, sahabatnya, bisa kembali bebas di tempat yang menjadi rumah mereka berdua. Langit hutan Kalimantan tampak gelap. Bukan karena mendung, tetapi oleh asap yang perlahan naik dari kejauhan. Bau kayu terbakar dan suara deru mesin berat memenuhi udara. Danu berdiri di atas batu besar, di tepi sungai, menatap ke arah sumber suara itu. Di sampingnya, Rimba tampak gelisah. Tubuhnya melata cepat, melingkar, lalu kembali lurus seolah tak tenang. Rimba, mereka makin dekat, gumam Danu sambil mengusap kepala besar sahabatnya itu. Rimba mendesis pelan, matanya tajam memandang ke arah asap. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa hari terakhir, hutan yang selama ini menjadi rumah Danu dan Rimba mulai dirambah oleh perusahaan kayu. Mereka menebang pohon-pohon besar yang sudah berumur puluhan tahun, membuka jalan untuk truk-truk besar, dan membangun kamp pekerja. Suara mesin gergaji menjadi musik baru yang asing dan menakutkan bagi penghuni hutan. Danu menyaksikan semua itu dari kejauhan. Hatinya penuh rasa cemas. Ia tahu, jika pohon-pohon terus ditebang, tempat tinggalnya dan Rimba akan hancur. Ia juga sadar, tanpa hutan, Rimba tidak akan punya tempat untuk berlindung. Rimba, kita nggak bisa tinggal diam, kata Danu suatu malam sambil duduk di dekat api kecil yang ia buat. Kalau mereka terusin, kita nggak punya rumah lagi. Kita harus ngelakuin sesuatu. Rimba, seolah mengerti, mendekatkan kepalanya ke arah Danu. Matanya yang kuning menyala tampak penuh emosi, seperti memberi isyarat bahwa ia juga ingin bertindak. Danu memutuskan untuk kembali ke desa dan meminta bantuan. Ia tahu itu adalah langkah berisiko, mengingat hubungannya dengan orang-orang desa belum sepenuhnya baik sejak kejadian dengan Rimba. Namun, ia tidak punya pilihan lain di balai desa. Danu berdiri di tengah-tengah kerumunan warga yang tampak bingung melihatnya, datang dengan wajah serius. Pak Kepala Desa, ujar Danu, suaranya lantang. Hutan kita dalam bahaya. Orang-orang dari perusahaan kayu sudah mulai menebang pohon di dalam hutan. Kalau terus dibiarkan, semuanya akan habis. Orang-orang saling berpandangan. Beberapa tampak khawatir, tetapi yang lain terlihat acuh. Kami tahu Danu, jawab Kepala Desa dengan nada berat. Mereka punya izin. Kita nggak bisa melawan. Tapi ini rumah kita. Kalau mereka tebang semua pohon, kita juga yang rugi. Banjir bakal datang, tanah bakal longsor, dan kita nggak punya apa-apa lagi. Seru Danu dengan penuh emosi. Dan soal ular itu, potong seorang pemburu. Bukankah dia juga bagian dari masalah? Apa kita harus menyelamatkan ular itu juga? Danu menggeleng keras. Rimba bukan masalah. Dia penjaga hutan ini. Kalau kalian nggak percaya sama dia, percaya sama aku. Aku udah lihat sendiri gimana dia melindungi aku dan hutan ini. Malam itu, Danu kembali ke hutan dengan perasaan kecewa. Orang-orang desa terlalu takut untuk melawan perusahaan, dan mereka masih tidak sepenuhnya menerima keberadaan Rimba. Kita sendirian, Rimba, bisik Danu sambil memeluk tubuh besar ular itu. Tapi aku nggak akan nyerah. Aku janji, aku bakal lindungin kamu dan hutan ini.
Danu mulai merancang rencana kecil. Ia dan Rimba menempatkan dahan-dahan besar di jalan untuk menghalangi truk kayu. Ia juga membuat tanda-tanda peringatan sederhana di sekitar hutan, berharap para pekerja berpikir ulang sebelum melanjutkan pekerjaan mereka. Namun, usahanya tidak selalu berhasil. Para pekerja terus maju, dan semakin banyak pohon yang tumbang setiap harinya. Rimba semakin gelisah, sering bergerak di sekitar hutan, mengintimidasi para pekerja dengan kehadirannya. Beberapa pekerja mulai takut, tetapi perusahaan justru menambah jumlah orang dan alat berat. Puncak ketegangan terjadi ketika Danu dan Rimba berhadapan langsung dengan para pekerja di tengah hutan. Danu berdiri di depan truk besar, tangannya terangkat, mencoba menghentikan mereka. "Berhenti! Kalian gak boleh terusin ini," teriaknya. Seorang pria besar, tampak seperti mandor, turun dari truk dan menatap Danu dengan dingin. "Minggir, nak, ini bukan urusanmu, tapi ini rumahku. Rumah semua hewan di sini," balas Danu dengan suara penuh kemarahan. Di belakangnya, Rimba muncul dari balik pohon. Tubuh besarnya menjulang, matanya menatap tajam. Para pekerja langsung mundur beberapa langkah, ketakutan melihat ular raksasa itu. Namun, sang mandor tetap berdiri tegak. Kalau ular itu berbahaya, kita harus singkirkan dia juga. Danu menggenggam erat tongkat kayu di tangannya, berdiri di depan Rimba, melindungi sahabatnya. "Dia nggak berbahaya. Kalau kalian nyakitin dia, aku nggak akan diam." Suasana hening. Hanya suara angin yang terdengar. Danu tahu ia mungkin tidak bisa menghentikan mereka selamanya. Tetapi ia juga tahu satu hal. Ia tidak akan menyerah. Hutan ini adalah rumahnya, dan ia siap melakukan apa saja untuk melindunginya. Bahkan jika itu berarti melawan dunia. Suasana hutan Kalimantan mencekam. Langit mendung menggantung rendah, seakan menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Danu berdiri di samping Rimba di tengah hutan. Matanya menatap tajam ke arah sekelompok orang yang datang dari dua arah berbeda, orang-orang desa dan pekerja perusahaan kayu. Kedua kelompok itu kini bertemu di satu tempat, dan di antara mereka, Danu berdiri sebagai satu-satunya penghalang. "Kalian gak boleh terusin ini," teriak Danu dengan suara lantang. Meski tubuh kecilnya bergetar, kepala desa maju ke depan, menatap Danu dengan ekspresi penuh keraguan. "Danu, kami hanya ingin memastikan hutan ini aman untuk desa. Tapi ular itu, dia terlalu berbahaya. Bukan Rimba yang bahaya, kalian yang bahaya buat hutan ini," balas Danu, menoleh ke arah mandor perusahaan. "Kalian yang nebang pohon sembarangan, kalau terus begini, hutan ini bakal habis." Mandor itu mengangkat tangan, menyuruh pekerja-pekerjanya maju dengan alat-alat berat. "Anak kecil ini cuma bikin masalah. Kita punya izin, dan kita nggak akan berhenti." Rimba, yang berdiri diam di belakang Danu, mulai mendesis keras. Tubuh besarnya melingkar, bersiap menghadapi ancaman. Para pekerja mundur beberapa langkah, ketakutan melihat ular raksasa itu. Namun, beberapa pemburu dari desa mengangkat tombak mereka, bersiap menyerang. "Kalau ular itu nyerang, kita nggak punya pilihan," teriak seorang pemburu. Danu berdiri di depan Rimba, mengangkat tangannya. "Jangan, dia nggak akan nyakitin kalian kalau kalian nggak nyakitin dia dulu." Namun, suasana semakin panas. Salah satu pemburu yang merasa terancam melempar tombaknya ke arah Rimba. Danu berteriak, "Tidak!" dan mencoba menahan tombak itu, tetapi Rimba lebih cepat. Ular itu mengangkat tubuhnya, menerima lemparan tombak yang menghantam sisiknya. Rimba mendesis kesakitan, tubuhnya melengkung. Tombak itu tidak menembus tubuhnya, tetapi cukup melukai sisik-sisiknya yang keras. Melihat itu, Danu berlari ke arah Rimba, memeluk tubuh besar sahabatnya yang terluka. "Rimba, nggak apa-apa, kan? Kamu kuat, kamu selalu kuat," bisik Danu dengan suara bergetar. Air matanya mulai mengalir, tapi situasi tidak berhenti di sana. Para pekerja mulai maju lagi dengan alat-alat berat mereka, sementara beberapa pemburu masih bersiap menyerang. Rimba, Danu tahu bahwa mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dalam momen itu, Rimba, meskipun terluka, mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi, mengeluarkan desisan yang sangat keras hingga menggema di seluruh hutan. Semua orang terdiam, takut dan terintimidasi oleh ular raksasa itu. Bahkan alat berat yang semula bergerak, kini berhenti. Namun, Danu menyadari sesuatu. Rimba tidak bisa terus melindunginya selamanya. Setiap kali ular itu melawan, ia hanya akan semakin terluka. Hutan ini bukan hanya tempat tinggal Rimba, tetapi juga rumah bagi banyak makhluk lainnya. Dan ia tidak bisa terus mengandalkan sahabatnya untuk menyelesaikan semua masalah. "Rimba, kamu
udah cukup berjuang. Sekarang, biar aku yang selesain ini, kata Danu dengan suara tegas. Ia berdiri, membelakangi Rimba, dan menghadap ke arah kepala desa dan mandor perusahaan. Kalian lihat sendiri kan, Rimba cuma bertahan karena kalian nyerang dia duluan. Dia nggak pernah nyakitin siapapun tanpa alasan, seru Danu. Kalau kalian terusin, kalian nggak cuma nyakitin dia, tapi juga semua yang hidup di hutan ini. Kata-kata Danu menggema di antara kerumunan. Beberapa orang desa mulai tampak ragu. Kepala desa akhirnya melangkah maju, mengangkat tangannya untuk menenangkan para pemburu. Kita sudah cukup jauh, katanya dengan nada berat. Hutan ini memang rumah kita semua. Mungkin kita memang harus berhenti. Namun, mandor perusahaan tidak mau kalah. Ini bisnis, Pak. Kalau kita berhenti, kita rugi besar. Kepala desa menatap mandor itu tajam. Kalau kita teruskan, yang rugi bukan cuma kamu, tapi kami semua. Setelah perdebatan panjang, perusahaan akhirnya setuju untuk mundur. Meski tidak sepenuhnya. Danu tahu bahwa ini bukan kemenangan total, tetapi setidaknya Rimba dan hutan mereka mendapat waktu lebih lama untuk bernapas. Ketika semua orang pergi, Danu berbalik ke arah Rimba yang masih berdiri diam. Matanya mengawasi dengan tenang. Ia mendekat, mengusap kepala besar sahabatnya itu. Rimba, aku janji, aku gak akan nyerah. Aku bakal cari cara supaya kita bisa tetap tinggal di sini, bareng-bareng, katanya dengan suara lembut. Tapi dalam hatinya, Danu tahu bahwa ia harus menjadi lebih kuat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Rimba dan hutan yang mereka cintai. Bab ini berakhir dengan Danu dan Rimba yang berdiri di tengah hutan, menatap ke arah matahari yang mulai terbenam. Meski perjuangan belum selesai, mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Sebuah persahabatan sejati telah mengikat mereka, dan itu lebih kuat dari rasa takut dan rintangan apapun. Pagi itu, hutan kembali sunyi, tetapi kesunyian itu terasa berbeda. Danu duduk di atas batu besar dekat sungai, memandang ke arah tempat Rimba biasanya beristirahat. Namun, kali ini, tubuh besar sahabatnya tidak terlihat dimanapun. Yang tersisa hanyalah jejak panjang di tanah, menandakan bahwa Rimba telah pergi ke bagian hutan yang lebih dalam. Rimba, bisik Danu dengan suara parau. Ia menyentuh jejak itu dengan tangan kecilnya, berusaha merasakan kehadiran sahabatnya, meski hanya melalui bekas tubuhnya di tanah. Air mata mulai mengalir di pipinya, tetapi Danu tahu mengapa Rimba pergi. Setelah pertempuran besar dengan orang-orang desa dan perusahaan kayu, Rimba mungkin merasa bahwa ia akan lebih aman menjauh dari manusia. Hari itu, Danu memutuskan untuk kembali ke desa. Meskipun hatinya masih berat meninggalkan hutan, ia berjalan perlahan, menatap pepohonan di sekitarnya yang tampak seperti menyimpan kenangan indah bersama Rimba. Sesampainya di balai desa, ia mendapati orang-orang sudah berkumpul. Kepala desa, para pemburu, dan beberapa warga tampak menunggunya dengan wajah penuh tanda tanya. Danu, di mana ular itu sekarang? Tanya kepala desa. Danu mengangkat kepalanya, menatap mereka dengan mata yang penuh emosi. Rimba sudah pergi. Dia nggak mau ganggu kalian lagi, katanya. Suaranya terdengar lelah tetapi tegas. Tapi aku di sini bukan cuma buat cerita tentang dia. Aku di sini buat bilang sesuatu yang penting. Orang-orang desa diam, mendengarkan dengan saksama. Dulu, aku pikir hutan cuma tempat tinggal Rimba. Tapi sekarang aku ngerti kalau hutan ini adalah rumah buat kita semua. Kalau kita rusak, bukan cuma hewan-hewan kayak Rimba yang kehilangan rumah, tapi kita juga, lanjut Danu. Ia berhenti sejenak, menahan emosi yang membuncah. Rimba itu nggak pernah jahat, dia cuma jagain rumahnya. Kalau kita belajar jagain hutan ini, mungkin kita bisa hidup berdampingan sama semuanya. Kata-kata Danu menyentuh hati beberapa orang desa. Seorang ibu mendekat dan berlutut di depan Danu. Maafkan kami nak, kami nggak ngerti. Tapi cerita kamu tentang ular itu, mungkin kami memang harus berubah. Seorang pemburu yang sebelumnya menyerang Rimba juga maju, wajahnya penuh penyesalan. Kalau bukan karena ular itu, aku mungkin gak bakal mikir kalau hutan ini lebih dari sekadar tempat berburu. Hari-hari berikutnya, Danu menceritakan kepada anak-anak desa tentang persahabatannya dengan Rimba. Ia berbagi kenangan tentang bagaimana ular raksasa itu melindunginya, memberinya makanan, dan menjadi satu-satunya keluarga yang ia miliki di hutan. Cerita itu perlahan mengubah pandangan orang-orang desa tentang satwa liar dan pentingnya menjaga hutan. Kepala desa mulai mengajak warga untuk menanam kembali pohon di area yang telah rusak oleh perusahaan kayu. Mereka juga membangun zona perlindungan hutan.
memastikan bahwa hewan seperti rimba memiliki tempat untuk hidup tanpa gangguan. Suatu sore, Danu berjalan sendirian ke tepi hutan. Ia berdiri di sana, memandang jauh ke dalam rimbunnya pepohonan, berharap melihat bayangan sahabatnya sekali lagi. "Rimba, aku nggak tahu kamu di mana sekarang," katanya pelan. "Tapi aku janji, aku bakal terus jaga rumah kita ini. Buat kamu, buat semua yang tinggal di sini." Angin sepoi-sepoi berhembus, seolah menjadi balasan halus dari hutan. Danu tersenyum kecil, lalu berbalik pulang ke desa, membawa harapan baru untuk hutan yang telah mengajarkannya arti persahabatan, keberanian, dan tanggung jawab. Bab ini berakhir dengan desa yang perlahan berubah. Orang-orang mulai menyayangi hutan, bukan hanya sebagai sumber kehidupan, tetapi sebagai rumah yang harus dijaga bersama. Danu, meskipun masih merindukan Rimba, tahu bahwa sahabatnya itu telah meninggalkan warisan yang luar biasa, sebuah pelajaran tentang harmoni antara manusia dan alam. Waktu berlalu, membawa perubahan besar pada kehidupan Danu dan desa di tepi hutan. Kini, Danu telah tumbuh menjadi seorang remaja yang lebih dewasa. Tubuhnya lebih tinggi, langkahnya lebih mantap, tetapi matanya masih memancarkan kehangatan seorang anak kecil yang pernah hidup sendirian di tengah hutan. Kalimantan di sekitar desa terlihat lebih hijau dari sebelumnya. Pohon-pohon baru mulai tumbuh, menggantikan yang ditebang oleh perusahaan kayu beberapa tahun lalu. Warga desa kini lebih menghormati alam, menjaga hutan seperti rumah mereka sendiri. Di tengah perubahan ini, Danu tetap menjadi pengingat akan pentingnya hutan bagi kehidupan mereka. Suatu pagi, Danu berdiri di tepi hutan, tempat ia sering bermain saat kecil. Ia memandang pepohonan lebat di depannya, mendengar suara burung-burung berkicau, dan daun-daun bergesekan tertiup angin. "Rimba, kamu masih di sana kan?" gumamnya pelan. Ia tahu, jauh di dalam hutan, Rimba masih hidup. Meskipun ular raksasa itu tidak pernah terlihat lagi, sejak hari terakhir pertempuran besar, Danu selalu merasa kehadirannya. Terkadang, ia menemukan jejak panjang di tanah atau mendengar desisan samar di malam hari. Semua itu membuatnya yakin bahwa Rimba tetap mengawasinya. Seperti seorang penjaga setia, di desa, Danu sering duduk bersama anak-anak kecil, menceritakan kisahnya dengan Rimba. Anak-anak itu mendengarkan dengan mata berbinar-binar, terpukau oleh cerita tentang ular raksasa yang melindungi hutan dan menjadi sahabat sejati seorang anak kecil. "Rimba itu lebih dari sekadar ular," ujar Danu suatu hari di hadapan anak-anak. "Dia ajarin aku tentang keberanian, tentang gimana caranya nggak nyerah meskipun keadaan susah." Seorang anak kecil mengangkat tangannya, bertanya dengan suara polos, "Kak Danu, apa kakak nggak takut sama ular sebesar itu?" Danu tersenyum, mengenang saat pertama kali bertemu Rimba. "Awalnya takut banget, tapi lama-lama aku sadar, dia nggak pernah mau nyakitin aku. Dia cuma pengen jagain rumahnya. Sama kayak kita." Hari-hari berlalu, dan Danu sering menghabiskan waktu di tepi hutan. Setiap kali ia berdiri di sana, ia merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Ia tahu bahwa persahabatannya dengan Rimba tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga membawa pelajaran besar bagi desa. Kini, desa itu memiliki aturan ketat untuk menjaga hutan. Tidak ada lagi pohon yang ditebang sembarangan. Warga bahkan membangun pusat kecil untuk mengedukasi anak-anak tentang pentingnya satwa liar dan alam. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Danu kembali berdiri di tempat favoritnya di tepi hutan. Ia memejamkan mata, merasakan angin sejuk yang berhembus dari arah pepohonan. "Terima kasih, Rimba," katanya pelan. "Aku nggak akan pernah lupa apa yang udah kamu lakuin buat aku buat hutan ini." Ia membuka matanya, menatap jauh ke dalam hutan, seolah-olah berharap melihat bayangan tubuh besar sahabatnya sekali lagi. Namun, yang ia lihat hanyalah pepohonan yang bergoyang lembut. Danu tersenyum. Ia tahu bahwa Rimba tidak benar-benar pergi. Sahabatnya itu tetap ada, menjadi bagian dari hutan, menjadi penjaga yang setia. Novel ini berakhir dengan Danu berjalan kembali ke desa, membawa harapan dan cerita yang akan ia teruskan kepada generasi berikutnya. Hutan tetap hijau, dan di dalamnya, kenangan tentang Rimba akan hidup selamanya. Seperti kisah yang abadi tentang persahabatan yang melampaui batas. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komentarkan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya.